Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas proposal penelitian eh, yang sebenarnya ini udah dibahas dulu, ya. Jadi dan contoh ini pun udah saya kirimkan di e-learning, tinggal diselesaikan sebenarnya, mah. Cuman kita ulas aja sedikit ya, kita ulas sedikit, mungkin dari latar belakang. Kemarin dulu saya udah pernah ngomong bahwasanya latar belakang berisi tentang awalnya berisi tentang teori, harapan teori, idealisnya gimana, idealnya itu harusnya seperti apa, ya idealnya harus seperti apa, nanti langsung dalam kenyataan yang ada seperti apa, ya. Terus lanjut kita kasih solusi bagaimana cara membuat kenyataan yang ada ini bisa bisa mendekati dengan teori yang sebenarnya ada itu, dengan harapan yang ada itu ya, itu mungkin yang bisa saya ungkapkan. Yang kedua, rumusan masalah. Simpelnya rumusan masalah kuantitatif itu adalah bagaimana X yang pertama, bagaimana Y yang kedua, dan bagaimana hubungan X dan Y yang ketiga. Itu yang ketiga tujuannya itu kita lihat dari rumusan masalah, ya. Rumusan masalah kita lihat dan kita rumuskan, ya, menjadi tujuannya untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Dan kegunaan penelitian bisa untuk peneliti, untuk sekolah, untuk siapapun yang memang terdampak oleh penelitian tersebut. Lanjut dengan kajian penelitian yang relevan, diambil penelitian-penelitian terdahulu yang sudah dibahas oleh orang-orang lain se-Indonesia atau malah sedunia mengaji tentang yang akan kita teliti. Ya, jadi yang akan kita teliti diungkap bagaimana sih orang-orang terdahulu meneliti ini. Untuk yang paling bagusnya memang penelitian ini belum ada di orang-orang yang terdahulu. X-nya mungkin ada, hanya X-nya doang tapi dengan Y yang lain, atau Y doang dengan Y yang lain. Maka kita hubungkan X dan Y tersebut. Itu bagus untuk penelitian kita. Jadi novelty-nya sangat novelty. Tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Yang ada juga yang orang dulu kita nurutin. Mungkin bedanya cuma tempat aja, bedanya cuma metode aja, atau apa aja ya nggak apa-apa. Itu kelas bawah lah. Ya, tapi kalau mau ya ini menjadi benar-benar novelty. Belum ada orang lain yang pernah membuat penelitian seperti ini. Atau ada orang lain telah membuat penelitian seperti ini tapi memakai bahasa Inggris, maka kita gunakan pakai bahasa Indonesia. Walaupun itu sebenarnya belum belum pas gitu ya. Jadi melokalkan yang ada. Jadi silakan. Itu gimana kalian maunya? Mau tingkat tinggi atau yang asal-asalan ada aja? Karena kata saya dulu, penelitian yang baik itu adalah yang beres gitu. Yang penting beres ya udah selesai. Oke. Itu yang kedua. Jadi kajian penelitian. Jadi diambil. Kalau misalnya mau yang baru, misalnya kayak kemarin saya ketika membicarakan kemarin tentang AI, misalkan tentang AI, udah tentang AI terhadap ketangguhan belajar mahasiswa dan stres akademik. Dilihat orang-orang dulu ada yang ngobrolin AI dan stres, ada yang orang-orang dulu yang ngomongin AI dan ketangguhan akademik apakah ada atau enggak. Oh, maka belum. Oh, ternyata di sana yang belumnya. Maka yang saya yang baru nih. Emang AI tentang ke stres, tapi ada mediasinya yaitu ketangguhan. Apakah ketangguhan memediasi atau tidak? Itu jadi gapnya. Kalau mau seperti itu silahkan ya. Jadi gimana kalian maunya seperti apa? Mau level yang memang novelty sangat ya silakan. Kalau enggak ya enggak apa-apa, yang penting beres. Selanjutnya kita landasan teori. Landasan teori ini berarti teori-teori yang akan kita gunakan. Biasanya pertama teori yang pertama itu adalah landasan filosofis, historis atau apapun itu. Biasanya yang pertama gitu dulu. Jadi kalau misalnya membicarakan kedisiplinan maka secara historis dan apa secara filosofisnya seperti apa sih, boleh gitu dulu ya. Kenapa mulai dari sana supaya nanti ketika kita membuat pembahasan bisa menggunakan sumber-sumber yang udah kita ajukan di sini, yang udah kita masukkan di kerangka teori. Udah gitu yang penting adalah membahas tentang X, definisi X. Yang terpenting dalam kuantitatif adalah definisi X yang kemarin ya kita pakai compare, identify, compare, dan evaluate.
Jadi ambil dari beberapa orang, kita yang baru yang kita. Udah gitu kita indikator juga sama seperti itu yang penting. Tapi kalau nggak ada yang lain silahkan, misalkan aspek-aspek yang membuat, yang menjadikan, misalnya seperti itu, atau kelemahan, atau kekurangan, itu bebas. Yang penting bicarakan X dan Y yang pentingnya itu. Ya, kenapa dibicarakan kelemahan, kekurangan atau aspek efek misalkan jenis, dimensi? Kenapa ya? Supaya nanti ketika sama kayak tadi, ketika kita di pembahasan kita bisa menggunakan materi-materi tersebut sekali lagi. Itu udah itu kerangka teorinya, dan kerangka pikirnya adalah kita menggabungkan dari kerangka teori, menghubungkan X dan Y. Apa sih yang jadi penghubung antara X dan Y ini? Itu adalah kerangka pikirnya. Hipotesisnya pasti keluar dari kerangka teori dan kerangka pikir. Maka adakah pengaruh antara X dan Y? Seperti itu. Itu hipotesisnya. Lanjut di F, kita ke metode penelitian. Maka metode penelitian yang pertama jenis penelitian. Jenis penelitiannya pasti kalau kita kuantitatif, atau karena kalian udah kemarin metode kualitatif, maka boleh mix metode. Boleh, Pak saya mau kualitatif unggul, silahkan, dan naon sama ibu lah sama bapak. Karena kalau kemarin misalnya kualitatif, kemarin saya belum bikin kualitatif Pak, gimana ya, silahkan. Nanti gimana, mau ngobrol-ngobrol boleh, silahkan. Ngobrol-ngobrol mau di WA boleh, mau ke sini bagus, aman. Ya, itu. Selanjutnya sudah jenis, langsung di sini ada variabel penelitian, definisi proporsional. Kalau saya lebih suka ini digabungkan. Jadi operasionalisasi variabel. Kalau saya lebih suka gitu. Operasionalisasi variabel. Ya. Kalau saya lebih enak gitu. Operasionalisasi variabel, bukan variabel penelitian dan definisi sosial. Ini dari kampus ya, tapi kalau diubah sedikit mereka juga mungkin nggak akan inget. Ya, operasionalisasi variabel itu lebih suka saya untuk mengganti 2 dan 3 menjadi satu. Operasionalisasi variabel lebih aman, lebih cepat, lebih singkat, dan lebih jelas. Selanjutnya tempat, ini pun saya nggak suka. Jadi kalau mau pakai silahkan. Berarti kalau mau pakai kalian urut pada ini, pada pedoman ini. Tapi kalau mau karena kehawa nafsu saya, udah langsung aja ke populasi. Karena kan tempat itu ya populasi TH ya. Jadi nggak usah ada waktu, langsung aja populasi dan sampel. Itu instrumen, lanjut ke instrumen yang kemarin kan berarti lembar observasi. Instrumennya teknik pengumpulan datanya observasi, atau misalkan angket, teknik pengumpulan datanya misalkan survei, seperti itu ya. Validitas dan reliabilitas instrumen yang ini yang kayak kemarin, yang udah berarti bisa validitas isi dan validitas butir gitu ya, dan reliabilitas semuanya. Oke, kalau bahasa alfa. Terakhir teknik analisis data, ya, kita bahas lah, inilah kita bahas setelah ini, atau sekarang mungkin kita bahas. Teknik analisis data nih ya. Analisis data yang biasa terjadi di MPI mungkin cuman ini ya. Cuman mendeteksi kekuatan dan arah hubungan linear antar dua variabel. Mungkin ini yang pertama ya. Ada nggak hubungan antara X dan Y? Atau ada yang bahasanya berpengaruh. Ada nggak pengaruh X terhadap Y? Maka kalau bahasanya pengaruh terhadap X dan Y, pakai ini regresi. Ya, ini antara ini dan ini. Jadi analisisnya seperti ini. Pertama, kita kalau ini deskriptif dulu, langsung uji prasyarat. Kalau ini langsung uji prasyarat. Uji prasyarat itu seperti apa? Berarti kalau ini deskriptif dulu, dicobain deskriptif frekuensinya gimana, min deviasinya, deviasi standarnya gimana. Kalau yang ini, jadi kalau yang hubungan, langsung uji normalitas dan uji linearitas. Kalau normal, maka pakai Pearson product moment. Uji hipotesisnya kalau nggak normal, maka pakai Spearman. Udah beres. Nanti kontribusi hitungnya dilihat di koefisien determinasi R. Ini dilihatnya berapa besarnya. Nah, kalau yang ini misalkan ada regresi, ada pengaruh, bukan hanya hubungan, ada pengaruh, berarti yang diujinya itu nggak usah deskriptif ya, langsung aja uji klasik. Tapi uji klasiknya banyak. Kalau ini cuma normalitas dan linearitas, ini normalitas, linearitas, multikolinearitas, dan heteroelastisitas. Kalau udah lulus ini, maka langsung pakai model regresi. Ini regresinya. Regresinya ini kalau sederhana, ini kalau linear berganda. Ya, ada dua. Ini kalau satu, ini ada dua linear berganda. Nanti yang dilihat uji pengaruhnya parsial, uji F, dan pengaruh T secara bersama-sama. Itu. Ini yang dimasukkan ke ininya, ke apa? Ke proposalnya, mau yang ini mau yang ini. Tapi jangan cuman sesimpel ini ya. Kalau bisa diobrolin, maksudnya ke sini kemana. Tapi intinya ke sini. Itu. Mau yang mana silahkan. Ini jarang digunakan. Apa ini yang jarang digunakan? Ini biasanya digunakan oleh anak-anak PGMI. Yang mana kalau kita penelitiannya di kelas, bukan hanya perorangan. Kalau misalnya kayak disiplin kemarin, yaitu perorangan kan, kayak kemarin di sekolah tentang tidur, kualitas tidur ya perorangan. Tapi kalau ini kita nyoba model pembelajaran di kelas.
Kalau misalnya pada pembelajaran di kelas, kalau cuma satu kelas pakai ini, one group pre-test, post-test. Jadi kita harus melakukannya ada pre-test dan post-test. Tapi kalau dua kelas, itu adalah non-equivalent control group, disebutnya quasi eksperimen ya. Ini kita menggunakan dua grup, yang satu grup kontrol dan satu adalah kelas kontrol, yang satu kelas eksperimen. Itu. Nah, ini biasanya jarang digunakan oleh kalian anak-anak PGMI, biasanya sering pakai begini. Jadi pertama uji prasyarat, langsung hipotesis dengan sampel dites. Kalau non parametrik, maka kalau non parametrik ini kalau ini kalau parametrik, kalau non parametriknya dengan Wilcoxon. Kalau ini dengan Mann-Whitney. Ya, kalau ini dengan Mann-Whitney. Jadi independent test, ini juga independent, ini mah dari sampel test, ini mah independent sampel test. Ya, itu bedanya. Jadi diikuti aja ini, mana yang mana, masuknya di mana. Kalau mau nanya saya yang mana boleh. Atau kalau lebih tajam, mah ANOVA. Saya pun nggak masukkan di sini ANOVA. Sebenarnya ada ANOVA dan juga ada diagram jalur, ada dua lagi yang saya belum masukkan. Kalau nanti di antara saudara sekalian ada yang menggunakan variabelnya lebih dari dua, maka nanti saya bisa ngobrol, kita menggunakan ANOVA. Jadi ANOVA itu ada variabel yang lebih dari dua. Atau diagram jalur, ya diagram jalur kalau misalnya yang Excel lebih banyak, gitu. Itu mungkin buat analisis datanya pilih aja salah satu dari sini ya. Ini bisa ini belum dibetulin. Ini bisa dicek juga di e-learning. Kalau di e-learning belum ada, kasih tahu saya. Perasaan sudah saya masukin e-learning. Ini mau kayak gimana? Itu di sini pun udah saya. Kalau misalnya nggak normal, nggak gimana? Oh, ini udah disebutin. Kalau tidak normal yang deg-degan, jangan apa, aman aja. Nggak apa-apa, nggak normal juga, karena kita punya yang lain gitu ya. Kalau tapi ada cara-caranya, ada caranya ini. Buang nilai ekstrim, apa nilai ekstrim outlier teh? Nilai yang kapan mandi. Orang lain mah nilainya teh 1 2 3 4 5 ujug-ujug 10 sendirian, tah yang itu buang. Buang apanya? Orangnya. Yang ini orangnya yang dibuang. Ya. Orangnya ini yang dibuang kalau ngobrolin gini. Nah, kalau multikolenialitas, ini yang dibuang itu apa? Soalnya yang dibuang, pernyataannya yang dibuang. Berarti ada si X1 dan X2 dengan Y3-nya mungkin sama itu doang. Maka kalau ini buang. Satunya dibuang satu ini. Jadi kalau ini ngebuang orang, kalau ini ngebuang eh, pertanyaannya atau pernyataannya ya. Ini. Gimana kalau eksperimen tidak homogen? Nah, kalau tidak homogen berarti ya pilih uji and guide. Bisa pakai uji and guide. Nah, tenang, masih ada banyak caranya kok. Kalau tidak normal, ya tambah sampel. Ini sama ya, kecilan itu sama kayak tadi. Outlier. Bersihkan data kecilan. Kalau tidak normal. Kalau nggak normal gini, ya udah nggak usah lihat-lihat, pindah aja ke sini. Ke Mann-Whitney atau Wilcoxon. Ya, Mann-Whitney yang kayak tadi. Kalau eksperimennya dua kelas, kalau Wilcoxon yang satu kelas. Gitu. Jadi aman-aman aja, jangan lihat duluan. Ya, itu mungkin untuk penelitiannya. Kita lanjut ke terakhir sistematika pembahasan. Di sini biasanya anak-anak terdahulu di sini itu terlalu formatif, mereka hanya membicarakan bab 1 isinya apa, bab 2 isinya apa, bab 3 isinya gitu-gitu doang. Ya kalau mau ikut-ikutan kayak itu ya silahkan madinya. Tapi kalau saya lebih suka di sini itu sebenarnya mah outline. Kenapa outline di sini? Jadi di sini langsung diobrolin, Pak saya nanti penelitiannya mau kayak gini. Gimana kata Bapak, kan itu lebih bagus. Jadi memang di sini tuh udah bertujuan. Saya mengisinya ini isinya bab 1 itu apa aja. Jadi kan yang ini udah dipecah nanti jadi 3 bab. Dari A sampai D itu menjadi bab 1, E itu bab 2, F itu bab 3. Nah, nanti kan ini sini teh si ini bab 2-nya dibahasnya apa aja sih kerangka teori ya, bukan hanya langsung kerangka teori tapi dibahas, ngobrolin X, ngobrolin apanya X, jenis X, dimensi X, kelemahan X, indikator X, wah semuanya papai. Gitu juga Y, papai. Nah, bagusnya ditulisin semuanya di sini. Kalau menurut saya pribadi itu masih pribadi loh itu. Jadi kalau nggak ikut-ikutan ya silakan ikutan aja yang dari kebiasaan anak-anak STIT. Yang formatif normatif udah gitu doang, ya udah nggak apa-apa. Udah nggak akan terlalu banyak masalah ya, bebas itu mungkin untuk sistematika pembahasan. Terakhir daftar pustaka, enaknya tetap pakai Bijotero, Mendeley ataupun langsung dengan referensi sendiri langsung dari sini ya, bebas. Itu lebih enak. Kenapa lebih enak? Karena ya lebih
eh, presisi, dan juga nanti ketika diganti-ganti aman, nggak usah manual, atau pakai Mendeley atau pakai Jotero itu aman. Itu mungkin hari ini, ya apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Kalau di e-learning saya nggak ngewarowahe, boleh ditanyakan langsung di WA ya di grup. Sekian hari ini untuk dengan bahasa hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin.